Hai semuanya, coba bayangkan ini. Setiap pagi, kita bisa melihat grafik di ponsel yang menunjukkan seberapa kuat tekad kita kemarin. Ada angka yang naik turun, seperti grafik kalori atau langkah kaki. Kita bisa melihat, oh, hari ini tekad saya lemah karena kurang tidur. Atau, tekad saya kuat sekali karena saya berhasil meditasi 15 menit. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini adalah inti dari konsep quantified self. Sebuah gerakan di mana kita menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data tentang diri kita sendiri. Mulai dari detak jantung, pola tidur, hingga yang lebih abstrak, willpower atau kekuatan tekad kita. Selama ini kita menganggap willpower sebagai sesuatu yang misterius, sebuah kekuatan internal yang tidak terlihat dan sulit diukur. Kita sering menyalahkannya saat gagal atau memujinya saat berhasil, tanpa benar-benar tahu apa yang membuatnya kuat atau lemah. Namun, gerakan quantified self menantang asumsi ini. Gerakan ini percaya bahwa apapun yang bisa diukur, bisa dikelola. Sama seperti kita mengukur jarak lari untuk meningkatkan kebugaran, kita juga bisa mengukur aspek-aspek mental untuk meningkatkan kualitas hidup. Konsep willpower sebagai otot yang bisa dilatih dan dilelahkan yang dipopulerkan oleh psikolog Roy Baumeister menjadi fondasi kuat untuk pendekatan ini. Jika willpower adalah otot, maka mengukurnya adalah langkah pertama untuk melatihnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur sesuatu yang tidak terlihat? Tentu saja, kita tidak bisa menempelkan sensor di otak untuk mengukur jumlah tekad secara langsung. Namun kita bisa mengukur indikator-indikatornya. Kita bisa mulai dengan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang membutuhkan willpower dan kemudian melacaknya. Ambil contoh sederhana. Anggaplah kita ingin berhenti menunda-nunda pekerjaan. Setiap kali kita berhasil duduk dan langsung bekerja selama 30 menit tanpa teralihkan, itu adalah sesi olahraga untuk willpower. Kita bisa mencatatnya di aplikasi. Di sisi lain, setiap kali kita tergoda membuka media sosial saat bekerja, kita bisa mencatatnya sebagai kegagalan kecil yang melemahkan otot willpower. Dengan mengumpulkan data ini dari hari ke hari, kita mulai melihat pola. Kita mungkin menyadari bahwa kita cenderung menunda-nunda saat merasa lelah atau kurang tidur. Kita mungkin melihat bahwa setelah makan siang yang berat, konsentrasi kita menurun drastis. Data ini bukan sekedar angka, ini adalah peta jalan untuk memahami diri kita sendiri. Dengan peta ini, kita bisa membuat strategi yang lebih cerdas, bukan sekedar mengandalkan semangat yang datang dan pergi. Pendekatan ini jauh lebih efektif daripada sekedar berjanji pada diri sendiri untuk jadi lebih baik. Mengukur willpower bukan tentang menghakimi diri sendiri, melainkan tentang membangun kesadaran diri. Ketika kita gagal, kita tidak lagi hanya merasa buruk. Kita melihatnya sebagai data, sebagai informasi yang berharga. Kita bertanya, kenapa saya gagal? Dan data yang kita kumpulkan bisa memberikan jawabannya. Mungkin karena kita begadang semalam. Mungkin karena kita tidak sarapan. Mungkin karena lingkungan kerja kita terlalu banyak distraksi. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa mengambil tindakan yang spesifik. Alih-alih hanya berkata, aku akan lebih kuat besok, kita bisa berkata, besok saya akan tidur lebih awal dan menyiapkan sarapan sehat agar willpower saya lebih kuat. Tentu saja, ada banyak cara untuk mengukur willpower secara tidak langsung. Kita bisa menggunakan aplikasi pelacak kebiasaan, habit tracker, yang mencatat keberhasilan kita dalam melakukan hal-hal sulit seperti berolahraga, meditasi, atau menulis buku. Kita bisa menggunakan aplikasi pengatur waktu seperti Pomodoro yang mencatat berapa banyak sesi kerja fokus yang berhasil kita selesaikan. Kita bahkan bisa menggunakan jurnal harian digital untuk mencatat emosi, tingkat energi, dan tantangan yang kita hadapi. Semua data ini, ketika dikumpulkan dan dianalisis, akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi otot willpower kita. Ini seperti seorang atlet yang mencatat setiap detail latihannya. Berapa banyak beban yang diangkat, berapa lama waktu istirahat, apa yang dia makan. Semua data ini membantu atlet untuk menemukan formula terbaik untuk performa puncaknya. Gerakan quantified self juga menyoroti pentingnya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi willpower. Kita sering berpikir bahwa kekuatan tekad sepenuhnya ada di tangan kita. Namun, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa faktor seperti tidur, nutrisi, dan stres memiliki dampak yang sangat besar. Kurang tidur, misalnya, terbukti secara ilmiah melemahkan kemampuan kita untuk membuat keputusan rasional dan mengontrol impuls. Begitu juga dengan asupan gula yang tinggi, yang bisa menyebabkan fluktuasi energi dan membuat kita sulit fokus. Dengan melacak pola tidur, asupan makanan, dan bahkan tingkat stres melalui aplikasi, kita bisa melihat korelasi antara faktor-faktor ini dengan performa willpower kita. Misalnya,
Kita mungkin menyadari bahwa di hari-hari di mana kita hanya tidur 5 jam, kita lebih mungkin untuk cheating dari diet atau menunda-nunda pekerjaan. Di hari-hari lain, di mana kita tidur 8 jam, kita merasa lebih mudah untuk menolak godaan dan tetap fokus. Informasi ini sangat berharga. Alih-alih hanya berfokus pada menguatkan tekad, kita bisa mengambil pendekatan yang lebih holistik. Bagaimana cara menciptakan kondisi optimal agar tekad saya bisa bekerja dengan baik? Ini mengubah cara pandang kita dari perjuangan yang tak berusang menjadi sebuah sistem yang bisa diatur dan dioptimalkan. Salah satu tantangan terbesar dalam mengukur willpower adalah subjektivitas. Bagaimana kita tahu bahwa satu sesi willpower lebih sulit dari yang lain? Misalnya, menolak donat di kantor mungkin lebih sulit bagi seseorang daripada yang lain. Disinilah pentingnya personalisasi. Tujuan dari quantified self bukan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, melainkan untuk membandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu. Kita bisa membuat skala pribadi. Misalnya, kita bisa memberikan skor 1/10 untuk setiap tantangan yang berhasil kita atasi. Menolak donat, mungkin skornya 7. Sementara menyelesaikan laporan yang membosankan, mungkin skornya 9. Dengan mencatat skor ini dari hari ke hari, kita bisa melihat progres kita secara pribadi. Mungkin di awal menolak donat terasa sangat sulit. Tetapi setelah beberapa minggu, skornya menurun menjadi 4 karena kita sudah terbiasa. Ini adalah bukti nyata bahwa otot willpower kita semakin kuat. Penting juga untuk membedakan antara willpower dan motivasi. Motivasi adalah alasan kita memulai sesuatu, sementara willpower adalah kekuatan yang membuat kita terus berjalan saat motivasi memudar. Seringkali kita terlalu bergantung pada motivasi. Kita menunggu semangat untuk datang sebelum mulai berolahraga atau bekerja. Namun, motivasi itu seperti bahan bakar yang cepat habis. Willpower di sisi lain adalah mesinnya. Dengan mengukur dan melatih willpower, kita membangun mesin yang lebih efisien, yang bisa berjalan meskipun bahan bakar motivasi sedang rendah. Pendekatan ini juga membantu kita untuk lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Ketika kita melihat grafik willpower kita menurun, kita tidak langsung menyalahkan diri sendiri. Kita melihatnya sebagai respons yang wajar terhadap faktor-faktor tertentu. Mungkin ada peristiwa stres dalam hidup kita atau kita sedang sakit. Melihat data ini membuat kita menyadari bahwa kita bukan robot dan ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja mental kita. Ini membantu kita untuk beristirahat saat dibutuhkan, bukan memaksakan diri hingga burnout. Ini adalah pendekatan yang lebih berkelanjutan dan sehat untuk pertumbuhan pribadi. Pada akhirnya, tujuan dari quantified self adalah membuat hal-hal yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dengan mengukur willpower seperti kita mengukur kebugaran, kita mengubah perjuangan internal yang abstrak menjadi sebuah tantangan yang nyata dan bisa dikelola. Kita tidak lagi bergantung pada harapan dan doa. Kita bekerja dengan data, dengan bukti nyata tentang diri kita sendiri. Kita membangun sistem yang mendukung pertumbuhan kita, bukan hanya mengandalkan kekuatan mental yang rapuh. Ini adalah evolusi dari mengenal diri sendiri ke mengukur diri sendiri. Sebuah langkah maju yang signifikan dalam perjalanan menuju versi diri yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sadar. Ini bukan hanya tentang angka-angka, melainkan tentang pemahaman yang lebih dalam, yang pada akhirnya akan membebaskan kita dari siklus kegagalan yang berulang dan memungkinkan kita untuk benar-benar mengendalikan hidup kita. Jadi lain kali saat kita merasa tekad kita goyah, jangan hanya menyalahkan diri sendiri. Cobalah untuk mengukurnya, dan biarkan data menunjukkan jalannya.